Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bertemu atau dipertemukan Allah di Masjid Al-Huda yang mulia ini, ya, pada malam ini, pada detik ini. Itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri, dan semoga dengan pertemuan ini Allah membimbing kita untuk mengikat, memperkuat silaturahmi antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap malam pembawa materi kultum selalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Yang diwajibkan berpuasa itu yang sudah beriman, sudah baligh, ya. Anak-anak belum diwajibkan. Jemaah yang dirahmati Allah, apa sesungguhnya hikmah di balik kewajiban kita berpuasa ketika kita sudah akil, balik, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah la'allakum tattaqun, agar akhir daripada puasa ini kita bertakwa. Tetapi apa sesungguhnya yang ingin dibina oleh Allah di dalam diri kita dengan puasa ini? Apa sesungguhnya yang Allah ingin luruskan di dalam diri kita ini, di dalam berpuasa? Kok kenapa sekali setahun, cuma 1 bulan, 1 tahun? Kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak setengah tahun dan seterusnya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada kaitannya dengan akal pikiran dan hati nurani bagi orang yang sudah dewasa dan beriman. Di dalam aktivitas keseharian kita yang berfungsi menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, adalah otak pikiran atau hati nurani. Ada orang yang berpegang teguh pada hati nuraninya. Ada orang yang berpegang teguh pada akal pikirannya. Sehingga kadang-kadang hati nurani diabaikan. Ya. Maka ketika hati nurani diabaikan dan yang menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan adalah akal, di situ manusia banyak melakukan kekeliruan. Di situ manusia banyak melakukan penindasan. Di situ manusia banyak melakukan kezaliman. Ya. Penindasan, kezaliman, kekerasan ini perlu diluruskan. Ya. Apa yang meluruskan itu? Puasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa itu bahasa Arabnya saum. Ya, bahasa Indonesianya puasa. Sinonimnya apa? Imsak. Puasa itu imsak. Saum itu imsak. Bahasa Indonesia puasa. Apa artinya imsak? Imsak artinya menahan diri.
menahan diri kalau otak mengatakan kerjakan itu, kita kerjakan. Meskipun hati nurani mengatakan jangan kerjakan itu tidak benar. Banyak kita, maaf kata, terjadi pencurian. Kenapa orang itu mencuri? Karena dia merasa beruntung kalau dia mencuri. Sementara hati nuraninya berkata itu tidak benar. Ada orang yang menzalimi yang lain. Ya, karena menurut otaknya kalau menzalimi barangkali dia mendapat keuntungan, wallahu alam. Meskipun hati nuraninya mengatakan itu tidak benar. Ini harus diluruskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setahun yang lalu sampai mau masuk bulan Ramadan ini, sungguh banyak kita melakukan kekeliruan. Maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya mewajibkan kita berpuasa agar kita bisa mengendalikan diri, kembali menjadi fitrah. Setelah puasa kembali menjadi fitrah, orang baik lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mewajibkan berpuasa supaya kita kembali menjadi orang baik, orang saleh, orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan Bashir, al-Bashir, berita gembira, tempatnya surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai saja tidak ada puasa dari tahun ke tahun, tidak ada puasa. Tahun tidak puasa, setahun berikutnya tidak puasa, dan begitu seterusnya tidak ada puasa. Barangkali kehidupan sosial kita ini banyak kerusakan. Barangkali akan terjadi kerusakan akidah. Melenceng kita akidah, tidak pernah diluruskan dengan puasa. Barangkali akan terjadi kemerosotan akhlak. Barangkali akan terjadi kerusakan dalam tatanan kehidupan sosial. Karena kita tidak pernah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan puasa ini Allah menginginkan kita kembali ke jalan yang benar setelah satu tahun banyak melakukan kekeliruan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa tidak berdiri sendiri. Bulan puasa berpuasa, selesai puasa Idul Fitri, selesai sudah puasa. Tidak begitu maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Idul Fitri, gemblengan kita selama 1 tahun menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlanjut setelah puasa 12 bulan yang akan datang, agar kita tetap menjadi hamba Allah yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berlama-lama, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqamahan dalam berpuasa dan beribadah, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayahnya kepada hati kita masing-masing yang paling dalam, sehingga selesai puasa kita berada pada tataran orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.